Yo bro, welcome back to my channel Brofik. Masih edisi di rumah aja. Ya, jadi hari ini tepat banget nih, related banget dengan temanya di rumah aja. Jadi gue mau unboxing satu barang dari produsen namanya Micropack. Pasti pernah denger ya. Jadi dia produsen untuk kayak charger, power bank, kabel data dan lain-lain. Nah, gue kebetulan dikirimin satu barang yang untuk seru-seruan di rumah. Wah, penasaran ya? Barangnya apa? Ini dia. Smart Projector dari Micropack. Nah, ini adalah barang yang tepat banget kalau kita mau santai di rumah. Kayak zaman sekarang kan, siapa sih yang nggak kangen nonton ke bioskop kayak gitu ya. Sedangkan kayak kalau kita nonton pakai TV kan kayak apa ya? Mungkin TV-nya nggak terlalu gede ya. TV-nya standar 32 inch, 40 inch. Nah, kalau kita mau apa ya? Lebih berasa kayak di bioskop kan harus layarnya yang besar. Nah, kalau kita beli TV yang gede-gede kan harganya mahal banget ya. Nah, ini adalah solusinya. Dia bisa bikin tampilan gambar sampai dengan 100 inch. Gede bro, gede banget 100 inch. Gila, 100 inch itu segede apa ya? Ya gitu deh, pokoknya bisa sampai dengan 100 inch. Jadi kita bisa nonton bareng teman-teman, asik-asikan di rumah aja. Nggak usah ke bioskop, biar aman. Oke, kalau gitu, biar nggak banyak-banyak cerita, langsung aja kita unboxing. Ya, ini dia barangnya, Smart Projector dari Micropack. Ya, kalau kita lihat dari dusnya dulu ya. Di sini dia ada garansi selama 1 tahun. Terus dia ada logo baterai, berarti internalnya sudah ada baterainya. Jadi bukan kayak proyektor pada umumnya ya, jadi harus kita colok terus. Nah, ini sudah ada internal baterainya. Terus dia sudah pakai Smart OS, jadi dia seperti Smart TV. Jadi proyektor tapi di dalamnya itu sudah ada OS seperti Smart TV. Kira-kira seperti itu. Terus ada super bass, ini berarti speakernya. Terus dia support AirPlay untuk iPhone dan Miracast untuk Android. Jadi kalau handphone kalian support, bisa connect langsung ke si proyektor ini. Terus ada keystone, ya standar ya. Semua proyektor pasti bisa atur keystone. Itu biasanya kalau kita sorotnya nggak lurus ke tembok, agak miring dikit, nanti dia bisa bikin lebih lurus gitu. Terus di sini ada HDMI, berarti dia ada HDMI input dan output. Oke, terus kalau kita lihat dari sampingnya, tidak ada apa-apa. Samping-sampingnya lagi, tidak ada apa-apa juga. Nah, kita lihat di belakangnya. Nah, di sini kita lihat beberapa spesifikasi ya. Jadi, dia kalau kita lihat spesifikasinya, displaynya itu, dia support sampai brightness 100 ANSI lumen. Nah, 100 ANSI lumen ini cukup terang sih harusnya ya. Jadi, memang kalau memang kondisinya agak terang, ya ruangannya terang, dia memang agak sedikit kurang jelas. Tapi kalau kita nonton kan biasanya kita redupin lampunya atau kita matiin lampunya. Nah, 100 lumen ini cukup banget sih menurut gua. Jadi bukan yang buat presentasi ya. Terus di sini ada lamp life, masa usia atau umur lampunya itu sekitar 30.000 jam. Nah, 30.000 jam ini kalau kita nonton satu filmnya 3 jam, berarti kita bisa nonton 10.000 film. Bener gak ya hitungan gue? Ya kira-kira gitu ya. Terus ada aspek rasionya standar 16:9. Terus dia ada CPU-nya. Terus CPU-nya dia pakai quad core. Terus ada GPU-nya Mali G31. Terus ada internal RAM 2 GB ya. Terus ada ROM. Nah, di sini ada ROM 32 GB. Jadi kita bisa isi misalkan kita mau isi foto-foto gitu ya. Jadi kita bisa buat slideshow foto-foto kira-kira seperti itu. Ya, terus di sini ada WiFi, dual frekuensi, Bluetooth dan lain-lain. Ya, di sini ada softwarenya, ada Android 9 ya. Terus dia bisa di-update OTA. OTA itu over the air. Jadi kalau kita connect ke WiFi, kalau dia ada update OS-nya, nah itu nanti bisa di-update secara langsung. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu kita unboxing aja langsung. Kita buka. Nah, nih, ini carrying case-nya. Oke, kita taruh. Ini dusnya kita pinggirin dulu. Taruh di samping sini aja. Oke, jadi case-nya seperti ini. Oh, kebalik. Coba kita buka. Hup. Nah, tampilannya kayak gini. Jadi ada proyektornya itu sendiri. Kita lihat depannya. Oke, ini adalah ininya proyektornya. Oke, dia sudah terlapis, cuman ini gue nggak tahu ya bahannya apa, Gorilla Glass atau bukan. Kayaknya bukan sih. Sampingnya kosong.
Belakangnya kalau kita bisa lihat di sini ada USB input, ada headphone out. Ini harusnya bisa connect ke speaker ya. Terus ini untuk DCI, nah ini buat kita kalau kita ngecas baterai internalnya. Terus ada HDMI buat dari laptop ke sini, misalkan seperti itu. Terus di sini ada powernya on off. Samping kanannya di sini ada slider buat fokus. Biasa kalau kita fokusin dia bentar maju mundur nih. Ya, kelihatan kan? Nah, ini buat fokus. Jadi kalau misalkan gambarnya agak buram tinggal digeser-geser aja gitu. Terus di bawahnya, wah ini mantap nih. Ada 1/4 screw. Jadi kayak tripod-tripod yang pada umumnya kita bisa pasang nih. Gitu, dan ada spesifikasi simpelnya, ada serial number. Terus bagian atas di sini ada tombol-tombol, ada volume ya, volume up, down, plus, minus ya. Terus ada tombol back, ada arrow atas bawah kanan kiri, ini biasa buat pilih-pilih ya. Terus ada tombol OK, terus ada tombol power. Tapi harusnya di remote-nya juga bisa. Nah, ini adalah remote-nya. Ya, kita lihat remote-nya ada tombol power-nya. Nah, ini diklik, harusnya kalau diklik nanti bisa jadi mouse. Terus kita geser-geser pakai arrow ini. Terus ini ada keystone-nya. Sini ada tombol mute, ada tombol back, home. Ini apa ya? Nggak tahu. Volume, dan ini ada tombol, harusnya tombol setting ya. Tombol setting, kira-kira seperti itu. Geser lagi. Nah, ini dia mini tripodnya, tripod yang dimaksud. Jadi bisa dipasang nanti ya, tripodnya. Kita geser dulu. Terus di sini ada kabel HDMI. Nggak akan gue pakai karena gue akan pakainya lebih ke apa ya? Kita pakai internalnya aja ntar. Kan dia udah smart TV ya. Nah, ini adaptornya. Adaptornya berapa sih nih? Adaptornya itu 50/60 Hz. Aduh, gue nggak ngerti gini. 0,8 maksimum ampere. Jadi harusnya sih kalau kalian pakai ini ngecasnya jangan pakai yang lain. Tapi emang nggak mungkin pakai yang lain karena colokannya gini. Jadi colokannya bukan USB, micro USB atau Type C ya. Dia masih kayak gini. Jadi chargernya wajib pakai yang dia punya. Oke, kita masukin aja. Kita rapin dulu. Habis ini kita tes. Nah, terus di sini ada yang namanya buku manual. Buku manual. Ya seperti biasa gua nggak baca pasti. Tripod gue masukin lagi karena gua nggak pakai juga. Oke, jadi yang gue keluarin, yang gue pakai adalah si proyektor dan remote-nya. Kalau gitu langsung aja kita tes penggunaannya. Oke, jadi di sini kita mau nyalain. Nah, di sini ada tombol on off. Kita onin dulu. Nah, di sini nanti tombol birunya kelihatan nih. Kita tahan sebentar aja. Nah, tinggal ditaruh deh. Tinggal ditaruh, nanti dia akan boot up. Nah, di sini kan ada tombol, ada lubang USB ya. Nah, lubang USB itu kita bisa colokin ini, dongle untuk mouse. Nah, kita colokin. Nah, tunggu di boot up. Kalau di boot up selesai, nah dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Tampilannya Android TV banget ya. Nah, biar tambah enak liatnya, gua matiin dulu lampunya. Hey, lights off. Nah, lebih enak ya tampilannya. Nah, di sini mouse-nya juga bisa gua geser-geser. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada setting. Kita klik aja settingnya. Terus di sini ada pilihan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, Miracast. Nah, nanti kalau kita mau konekin ke handphone, tinggal klik aja Miracast-nya. Nanti dibuka di handphone kalian, handphonenya tinggal cari casting ke Miracast itu, misalkan seperti ini. Tinggal masuk ke menu setting. Kalau bingung-bingung tinggal search aja, biasanya bisa di search aja cast. Nah, kalau udah di cast kita cari. Nah, nanti kelihatan nih, tuh langsung nongol ya. Kalau tinggal nongol kalau nongol langsung klik, dipencet, tungguin sampai connecting. Nah, di situ juga tampilannya udah kelihatan tulisannya connecting. Nanti kelihatan sudah connect, handphone kita langsung kelihatan di situ. Jadi kita misalkan mau presentasi nggak bawa laptop, nah kelihatan ya. Tuh kayak gini. Nah,
Kalau mau presentasi nggak bawa laptop, kita tinggal konekin ke handphone aja. Terus kalau mau matiinnya gimana? Balik lagi ke sini, terus kita, klik sekali, pilih disconnect. Sudah, dia balik lagi ke posisi awal lagi. Kira-kira gitu kalau untuk connecting. Kalau Miracast, kalau untuk apa namanya AirPlay itu nanti langsung katanya sih bisa langsung connect aja gitu. Ini, nah kalau kita pakai mouse ini kita bisa tinggal pilih klik kanan. Kalau klik kanan itu dia langsung back. Tuh, ya asik ya. Enak banget nih. Brightness-nya kita bisa atur. Ya, standard, highlight, energy saving mode. Nah, energy saving mode-nya aja masih cukup terang menurut gue loh. Klik kanan lagi untuk back-nya dan lain-lain. Di sini ada setting-settingan. Nah, di sini ada pilihan untuk sistem update. Ya, ada restore factory setting juga kalau misalkan kalian mau untuk format ulang. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita coba nonton Netflix. Kita klik. Nah, dia langsung loading. Tinggal pilih mau film apa. Misalkan kita coba apa ya, John Wick 3 deh, tes. Nah, kita play. Loading. Ini suara speaker internalnya ya, kayak gini loh. Berasa nonton di bioskop ya. Oke, jangan kelamaan ntar kena polusi, piracy, apa namanya? Kena polusi gitulah ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita coba dengan YouTube. YouTube kita cek. Nah, kalau mau nonton YouTube juga enak banget nih di sini nih. Coba kita cari Brofik dong. Nah, kita pilih video yang paling terakhir. Gua belum ditonton, silahkan ditonton. Oke, jadi sekarang gue lagi ada di PIN 2. Nah, gue pengen ke Samsung Store buat cari casing buat Z Flip 3 dan sebentar. Wah, Z Fold 3. Di sini ada Samsung Store. Nah, gue pengen lihat casing-casing originalnya apa aja sih. Kita lihat yuk. Katanya sih bagus-bagus. Dan gue naksir kalau nggak salah ada satu jenis yang tipenya karbon gitu. Oke, nah ini gue udah sampai nih. Kita lihat. Halo. Ya, kira-kira seperti itu ya. Back dulu. Nah, sekarang misalkan udah selesai mau nonton, udah selesai nonton, udah mau selesai gitu ya, udah mau udahan. Nah, cara matiinnya jangan langsung matiin yang di sini ya. Kita tahan yang tombol di atas ini dulu ya. Tahan sebentar. Nanti dia akan ada pilihan. Nah, ada pilihan power off, Bluetooth speaker mode, atau sleep timer. Nah, kalau Bluetooth speaker mode, nah ini dia bisa menjadi speaker Bluetooth untuk kita konekin dari handphone. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita mau matiin, tinggal matiin aja. Klik sekali OK, power off. Lampu di atasnya sudah mati total, baru kita pencet di sini. Kita klik, selesai. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, gimana? Hah, ini dia. Keren kan? Mantep gak? Wih, mantep banget sih menurut gua. Nah, jadi buat kalian yang masih pakai TV jadul yang belum smart, terus kalian berpikir, oh, gua mau beli smart TV nih, tapi gua mau yang kecil-kecil aja misalkan. Tapi kalau kalian beli yang kecil-kecil nanti tiba-tiba, wah, kayak gua nonton lebih enak yang gede, kalian harus beli yang gede lagi kan. Nah, kalau ini nggak usah bro. Kalau kalian mau kecil, tinggal dideketin ke tembok. Kalian mau gede, tinggal jauhin ke tembok sampai dengan 3 meter. Nah, kalau kalian pakai mundur dari tembok sejauh 3 meter, dia bisa menampilkan gambar sebesar 100 inch ya. Kurang lebih kalau TV itu 100 inch. Terus dia punya waktu lampunya itu 30.000 jam. 30.000 jam itu lumayan lama. Memang sih kalau dibandingkan dengan TV yang konvensional akan umurnya lebih awet umurnya si TV yang konvensional ya. Apalagi kalau kalian nonton tiap hari. Tapi kalau kalian yang memang coba nontonnya kayak, aduh sesekali nonton Netflix yang jarang-jarang gitu ya,
Ini sih asik banget. Terus ini kalau kalian mau ke rumah saudara ngumpul ya, atau lagi teman barbecue party gitu ya, kayaknya belum bisa ya, sedih ya, PPKM masih belum bisa barbecue party nih. Tapi misalkan nanti sudah bisa, kalian bisa bawa ini, tembakin proyektor. Ini speakernya juga asik banget, suaranya kenceng banget. Kalau kurang kalian bisa, di sini ada headphone out, tinggal dicolokin ke Bluetooth speaker atau ke speaker biasa. Kalau Bluetooth speaker tinggal connect aja dari dalam, ada fitur Bluetoothnya, tinggal dikonekin gitu. Asik banget, ini buat party asik banget. Bisa dibawa-bawa, mau kecil TV-nya, mau gambarnya kecil tinggal deketin, kurang gede tinggal mundurin aja. Terus sudah ada internal baterai, jadi nggak harus dicolok terus-terusan. Dia ada 5200 mAh baterainya, harusnya bisa sampai 3 jam 4 jam lah ya, dua film lah masih bisa gue rasa nonton tanpa kehabisan. Seru banget. Nah, buat kalian yang tertarik dan minat, ini harganya cukup tinggi, harganya sekitar 7,5 jutaan. Tapi menurut gue ini worth it. Kenapa? Karena ini bukan proyektor biasa, karena ini smart proyektor ya. Sama aja anggapannya kayak kalian beli smart TV yang ukurannya 100 inch. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian beli yang 100 inch kan mahal banget ya, kayaknya lebih dari 10 juta sih setahu gue ya. Nah, ini cuma 7,5 juta. Dan ini bisa portable di mana aja. Dan kalian nggak harus ngebor-ngebor tembok untuk pasang TV-nya, nggak harus cari colokan listrik untuk colok TV-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, buat yang minat, mau lihat-lihat dulu, kalian bisa mampir ke Fonel Store, karena Fonel Store itu jualan barang-barang micropack ya. Jadi nggak cuma barang ini aja, kalian bisa lihat barang-barang yang lain, misalkan kabel charger, kepala charger ya, karena handphone zaman sekarang biasanya nggak dapat kepala charger. Terus juga dia ada powerbank keren-keren, ada powerbank biasa dan ada powerbank yang wireless juga. Jadi kalian tinggal tempel ke powerbanknya handphone kalian, ngecas secara wireless. Kira-kira seperti itu. Oke, tinggal kepoin aja websitenya di fonel.com. Di situ ada lokasi-lokasi tokonya. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.